warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Adin, dan 3 rekan saya lainnya, yaitu Mbak Anissa, Mas Rizky, dan Mbak Humaira. Di sini kami akan mempresentasikan bab tentang konsep dasar akuntansi manajemen. Sumber yang kami gunakan pada bab ini adalah buku Hanson Mawan edisi ke-8 dan edisi ke-5. Pada bab ini ada 3 subbab yang kami akan jelaskan. Yang pertama adalah pengertian dan penggunaan biaya. Yang kedua ada biaya produk dan jasa. Yang ketiga adalah menyusun laporan laba rugi. Yang pertama, definisi biaya. Menurut KBBI, biaya adalah uang yang dikeluarkan untuk mengadakan sesuatu. Dapat diartikan bahwa biaya merupakan sebuah pengorbanan atas uang yang kita miliki. Menurut Hanson Mawan, biaya adalah kas atau nilai setara kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang dan jasa yang diharapkan memberikan manfaat saat ini atau di masa depan bagi organisasi. Menurut Henry Simamora, biaya adalah kas atau nilai setara kas yang dikorbankan untuk barang atau jasa yang diharapkan memberikan manfaat saat ini atau di masa yang akan mendatang bagi organisasi. Secara umum, biaya dapat diartikan semua pengorbanan yang perlu dilakukan pada saat proses produksi yang dinyatakan dengan satuan uang menurut harga pasar yang berlaku, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Selanjutnya ada perbedaan beban dan biaya. Biaya dapat dibedakan dengan beban. Jadi, semua beban adalah biaya, tetapi tidak semua biaya merupakan beban. Biaya merupakan pengorbanan yang diharapkan memberikan manfaat masa ini maupun di masa yang akan mendatang. Tetapi beban merupakan biaya yang telah dipakai dan tidak lagi dapat memberikan manfaat di masa yang akan mendatang. Contoh dari biaya, semisal pembelian bahan baku, sewa tempat, dan pembelian aset. Contoh dari beban adalah beban listrik, beban gaji, dan beban administrasi. Perbedaan lain terdapat pada penyajian dalam laporan keuangan. Jika beban disajikan pada laporan laba rugi, maka biaya dilaporkan pada laporan arus kas. Yang selanjutnya ada metode pembebanan biaya. Metode pembebanan biaya dibagi menjadi 3. Yang pertama, direct tracing atau yang disebut dengan penelusuran langsung. Direct tracing adalah penelusuran yang dilakukan untuk mengidentifikasi dan membebankan biaya yang berkaitan langsung dan fisik dengan suatu objek biaya. Penelusuran pada umumnya dilakukan dengan pengamatan fisik komponen pembentuk produk. Misalnya biaya untuk membuat sebuah baju, antara lain kain, kancing, benang, tenaga kerja, dan lain sebagainya. Penelusuran langsung memiliki kelemahan yang berkaitan dengan pembebanan biaya secara tidak langsung berhubungan dengan produk seperti jasa listrik, depresiasi alat, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, driver tracing atau disebut dengan penelusuran penggerak. Driver tracing dapat diartikan sebagai penggunaan penggerak aktivitas untuk membebankan biaya pada objek biaya. Penggerak diartikan sebagai faktor yang menyebabkan perubahan dalam penggunaan sumber daya dan memiliki hubungan sebab akibat dengan biaya yang berhubungan dengan objek biaya. Driver tracing biasanya kurang akurat dibandingkan dengan metode penelusuran langsung. Yang terakhir atau yang ketiga, indirect cost atau disebut dengan biaya tak langsung. Biaya tak langsung merupakan biaya-biaya yang tidak memiliki hubungan kausal secara langsung dengan sebuah objek biaya, sehingga tidak memungkinkan untuk membebankan biaya dengan cara penelusuran langsung maupun penelusuran penggerak.
Sebagai akibat dari tidak adanya hubungan antara biaya yang terjadi dengan objek biaya, maka penelusuran biaya langsung dapat dilakukan dengan menggunakan estimasi dan asumsi manajer keuangan. Yang selanjutnya atau subbab yang kedua ada biaya produk dan jasa. Perusahaan komersial pada dasarnya menghasilkan produk untuk mendapatkan pemasukan atau income. Produk tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar, yaitu barang dan jasa. Yang selanjutnya atau subbab yang kedua ada biaya produk dan jasa. Perusahaan komersial pada dasarnya menghasilkan produk untuk mendapatkan pemasukan atau income. Produk tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar, yaitu barang dan jasa. Barang atau produk berwujud biasanya dihasilkan dari pengelolaan bahan baku sehingga menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Sedangkan jasa atau produk tak berwujud biasanya berupa aktivitas pelayanan yang dilakukan oleh perusahaan untuk memberikan kepentingan konsumen atas fasilitas yang dimiliki oleh perusahaan. Harga pokok produk merupakan pembebanan biaya yang digunakan untuk mendukung tujuan manajerial perusahaan secara spesifik. Harga pokok produk yang disajikan untuk masing-masing tujuan yang berbeda. Hal ini sesuai dengan prinsip dalam akuntansi biaya, yaitu penetapan biaya. Perusahaan membutuhkan informasi tentang semua pendapatan dan biaya yang berhubungan dengan suatu produk yang didukung oleh internal value chain. Internal value chain perusahaan merupakan seperangkat aktivitas yang dibutuhkan untuk mendesain pengembangan, memproduksi, memasarkan, mendistribusikan, dan melakukan pelayanan produk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Fitria Sari, 672141709. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya. Materi yang saya akan sampaikan terkait dengan biaya produk dan jasa. Perusahaan komersial pada dasarnya menghasilkan produk untuk mendapatkan pemasukan atau income. Produk tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar yang cukup berbeda, yaitu barang atau sering disebut dengan tangible product dan jasa sering juga disebut dengan intangible product. Barang atau produk berwujud biasanya dihasilkan dari pengolahan bahan baku hingga menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Sedangkan untuk jasa atau produk yang tak berwujud biasanya berupa aktivitas pelayanan yang dilakukan oleh perusahaan untuk membantu kepentingan konsumen atau klien dengan menggunakan fasilitas
kemudian biaya yang berhubungan dengan suatu produk. Kemudian yang kedua itu adalah analisis tingkat biaya taktis, yaitu menggunakan produksi, pemasaran, distribusi, dan pelayanan pesanan khusus. Kemudian yang ketiga ini ada penyusunan laporan keuangan eksternal yang memerlukan biaya produksi saja. Ya, untuk slide ke-13 bahwa di sini ada internal value chain profitability analysis. Sudah saya jelaskan di awal bahwa dalam strategi profitability analysis ini terdiri dari design, develop, produce, market, distribusi, dan service. Begitu. Selanjutnya itu ada internal value chain terkait dengan tactical profitability analysis. Nah, di dalam tactical profitability analysis ini komponen desain dan develop yang ada dalam strategi profitability analysis ini dalam tactical profitability analysis tidak digunakan. Yang digunakan hanya service, distribute, produce, dan market. Sekian presentasi dari saya. Materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Taufik Hormana Pertama, NIM 721141704. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu harga pokok produk dalam suatu perusahaan manufaktur. Biasanya itu terdiri dari biaya produksi yang menghitung tiga jenis biaya. Yang pertama ada namanya direct material atau bahan langsung. Yang kedua ada namanya direct labor atau biaya tenaga kerja langsung. Yang ketiga ada namanya overhead. Nah, dari ketiga ini saya akan menjelaskan satu persatu. Nah, untuk pertama, direct material atau bahan langsung ini bahan yang dapat ditelusuri secara langsung pada barang atau jasa yang sedang dalam masa produksi. Nah, biaya bahan langsung ini dapat dibebankan pada produk karena pengamatan secara fisik itu nyata atau real, sehingga dapat digunakan untuk mengukur kuantitas yang dikonsumsi dari bahan yang sedang diproduksi ini sendiri gitu. Nah, contoh dari bahan langsung ini atau direct material yaitu besi pada pembuatan mobil, langsung ada kayu pada pembuatan mebel, dan seperti kain pada pembuatan. Baik, untuk materi yang selanjutnya direct labor atau tenaga kerja langsung. Nah, tenaga kerja langsung ini tenaga kerja yang dapat ditelusuri secara langsung pada barang atau jasa yang sedang di masa produksi. Nah, pengamatan fisik pada tenaga kerja langsung ini digunakan untuk mengukur kuantitas karyawan yang terlibat dalam pembuatan produk ini sendiri. Nah, karyawan ini yang mengubah bahan baku menjadi bahan jadi. Nah, itulah fungsi dari biaya tenaga kerja langsung. Nah, selanjutnya ada namanya overhead. Nah, atau biaya overhead. Teman-teman mesti pernah dengarkan. Nah, apa itu biaya overhead? Biaya overhead yaitu semua biaya produksi selain biaya tenaga kerja langsung, biaya bahan baku langsung yang dikelompokkan dalam suatu wadah yang namanya biaya overhead itu sendiri. Nah, atau overhead cost. Nah, jadi bisa dibilang kalau overhead cost ini ya selain dari biaya langsung dan biaya tenaga kerja langsung itu. Nah, apa saja itu? Contohnya yaitu biaya tenaga kerja, biaya lembur untuk tenaga kerja. Nah, biaya lembur ini masuk dalam overhead karena apa ya? Karena tidak semua operasi dalam suatu perusahaan ini dapat diidentifikasi sebagai penyebab lembur itu sendiri. Nah, namun biaya lembur ini menjadi hal umum bagi semua operasi produksi sehingga biaya manufaktur tidak langsung, itu teman-teman. Nah, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang namanya perbedaan jasa dan produk dapat dilihat dari barang-barangnya. Nah, apa saja kategorinya? Yang pertama ada intangibility, yang kedua ada perishability, yang ketiga ada inseparability, dan yang keempat ada heterogeneity. Nah, dari keempat ini apa saja? Nah, untuk yang intangibility yaitu jasa dari sebuah produk yang tidak berwujud secara fisik
dan keberadaan produk tersebut tidak secara nyata, namun hasilnya dapat dinikmati oleh suatu konsumen. Nah, apa kira-kira produk tersebut? Nah, produk tersebut ada produk jasa yang dapat kita ketahui seperti yang terdekat kita, yaitu jasa akuntan atau jasa audit. Nah, di sini semua konsumen tidak mengetahui bentuk fisik dari proses penyusunan laporan keuangan atau penyusunan auditing. Nah, namun konsumen ini dapat menikmati hasil dari manfaat audit dan manfaat penyusunan laporan keuangan tersebut. Selanjutnya ada namanya traceability atau yang disebut dengan jasa dari produk yang tidak tahan lama. Kenapa begitu? Ya karena pemanfaatan produk yang berupa jasa ini dilakukan pada saat tertentu saja. Nah, misalnya jasa pengamanan, jasa kurir. Nah, jadi ya bersifatnya sementara waktu. Ketika kontraknya sudah habis, produk atau jasa tersebut sudah tidak bisa dinikmati lagi begitu. Nah, yang ketiga ada interoperability atau produk jasa yang tidak dapat memisahkan antara konsumen dan produsennya. Kedua belah pihak berhubungan secara langsung dalam transaksi ini. Nah, untuk yang terakhir ada heterogeneity atau produk jasa yang memiliki variasi yang sifatnya sangat luas. Nah, namun ini lebih ke menyesuaikan kepentingan konsumen begitu teman-teman. Namun lebih baik dalam heterogeneity ini produk jasa itu memiliki sebuah standar kontrol atas varian-variannya untuk kepentingan konsumen agar ya lebih dibatasi saja begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kumairi Dina Mulini di Misi 2114 Di sini saya sebagai presenter terakhir dari presentasi kali ini. Saya akan melanjutkan materi membahas tentang perbedaan FBM dan ABM serta menjelaskan perbedaan laporan keuangan yang terdapat pada perusahaan manufaktur dan perusahaan. Jadi di dalam sistem informasi akuntansi terbagi atas dua model yang pertama bernama Functional Based Management System dan model yang kedua bernama Activity Based Management System, di mana inti dari model FBM adalah fungsi dan inti dari model ABM adalah kegiatan. Fungsi biasanya dikelompokkan ke dalam unit organisasi seperti departemen dan pabrik, misalnya teknik, kendali mutu, perakitan fungsi, dan diatur dalam departemen. Sedangkan kegiatan adalah kelompok tujuan yang bersama-sama membentuk proses, misalnya membeli barang, menerima barang, dan pembayaran barang yang diterima adalah kegiatan utama yang menentukan proses pengadaan dari barang. Nantinya saya akan memberikan sedikit gambaran atau ilustrasi di mana ilustrasi tersebut terbagi atas dua dimensi, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal, di mana dimensi vertikal adalah dimensi yang menjelaskan bagaimana biaya ditanamkan ke dalam objek seperti produk dan pelanggan. Sedangkan untuk dimensi horizontal adalah bagaimana sistem tersebut mencoba meningkatkan efisiensi operasional dalam model FBM dan mengendalikan biaya dalam model ABM. Membandingkan setiap dimensi memberikan wawasan yang signifikan tentang bagaimana dua model akuntansi manajemen yang berbeda. Oke, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat dua dimensi, yang pertama dimensi vertikal dan yang kedua dimensi horizontal. Pada kali ini kita akan membahas dimensi vertikal terlebih dahulu, yaitu dari sisi cost ataupun biaya. Yang pertama ada FBM, tinjauan biaya FBM. Dalam sistem akuntansi FBM, biaya sepertinya dibebankan pada unit unit dan berfungsi. Kemudian pada produk. Dalam penggunaan biaya, penelusuran satuan dan penelusuran penggerak digunakan. Akan tetapi dalam sistem FBM, penelusuran penggerak hanya menggunakan penggerak produksi atau dekat unit. Pengukuran konsumsi yang penggunaan pengukuran konsumsi atau pengukuran dihitung hanya pada konsumsi yang sangat-sangat berkorelasi dengan keluaran produk. Jadi contohnya saja itu seperti jam kerja dari tenaga kerja langsung, material langsung, dan jam kerja mesin. Selain itu, karena sistem ini hanya menggunakan berbagai fungsi produksi yang digunakan untuk pembenahan biaya, maka pembiayaan berdasarkan fungsi ini dapat disebut sebagai functional based costing, yaitu untuk selanjutnya dianalisis dengan functional based management system. Selanjutnya adalah tinjauan biaya untuk model ABM, di mana dalam
biaya yang digunakan dalam model APM sama persis dengan model SBM, namun konteksnya itu diperluas di mana penelusuran penggerak secara signifikan dilebarkan berdasarkan aktivitas yang lebih cenderung fleksibel. Jadi tidak hanya berfokus pada bisnis, tapi juga bagaimana pengadaan barang tersebut. Dan biasanya di aktivitas ini juga menghitung biaya-biaya tidak terduga yang tidak dicantumkan dalam SBM. Misalnya saja seperti pemindahan barang dari gudang yang satu ke gudang yang lainnya yang tidak mungkin dihitung dalam fungsional. Nah, kalau di aktivitas ini akan dihitung untuk menghitung seberapa banyak sih biaya yang memang benar-benar menjadi berdasarkan aktivitas untuk pada akhirnya dibebankan kepada konsumen dan produk. Selanjutnya di sini ada lagi lanjutan dari activity based management system, di mana menurut Hermawan tahun 2003 aktivitas mewakili kegiatan yang dilakukan oleh peralatan atau manusia. Aktivitas dapat didefinisikan melalui 3 perspektif. Yang pertama physical perspektif, yang kedua logical perspektif, dan yang ketiga adalah cost perspektif. Di mana di dalam physical ini aktivitas itu dapat diakui sebagai aktivitas ketika terlihat situ bagaimana wujud dari aktivitas tersebut. Misal kita lagi mau merakit baju, nah berarti ada kegiatan tersebut. Misal kita juga membuat pesawat, kita membuat kapal, ada proses dalam perakitan tersebut yang dilakukan oleh tenaga ahli. Nah itu adalah yang termasuk di dalam physical. Selanjutnya ada juga logical, di mana tidak mempedulikan di mana tempat tersebut, tidak mempedulikan di mana waktu tersebut. Yang penting terdapat suatu perspektif bagaimana produk tersebut atau aktivitas tersebut akan dijalankan. Misal contohnya saja kita sedang berpikir, kita peduli gitu di mana kita tempat berpikir, apa yang sedang kita pikirkan. Yang penting kita ada perspektif bagaimana sih nanti kita mau ke depannya seperti itu. Selanjutnya ada juga cost perspektif, di mana biaya ini akan dibebankan yang bisa diakui sebagai aktivitas ketika produk tersebut disimpan di dalam sebuah gudang. Karena di dalam suatu gudang tersebut tidak hanya menaruh barang, tapi juga bisa berkaitan dengan waktu, tempat, dan nilai dari masing-masing barang tersebut. Selanjutnya apa saja sih perbedaan dari FBM dan ABM? Yang pertama adalah berdasarkan fungsi, dan yang kedua adalah berdasarkan aktivitas. Yang pertama, untuk FBM sendiri adalah penggerak didasarkan pada unit, sedangkan yang satunya lagi adalah untuk penggerak yang didasarkan pada unit dan nilai unit. Yang berdasarkan fungsi intensif pada pengalokasian, dan yang kedua adalah intensif pada penelusuran. Ini sudah jelas yang tadi di awal-awal bahwa kalau misalnya di dalam FBM ini hanya terfokus pada apa-apa saja sih yang benar-benar digunakan, yang tadi seperti jam kerja untuk tenaga kerja langsung, bahan baku langsung, dan juga hal-hal yang memang langsung berkaitan dengan produk tersebut. Sedangkan kalau aktivitas ini intensif pada penelusuran bagaimana sih pengadaan dari sumber bahan baku atau sumber bahan tersebut, ya seperti misal dari pembelian, terus juga pengantaran, terus juga pembayaran seperti itu. Selanjutnya adalah berdasarkan fungsi perhitungan harga pokok produk secara sempit dan kaku, yang mana hanya berkaitan dengan yang itu saja gitu, yang didasarkan pada fungsi. Sedangkan kalau aktivitas dia bisa saja mau kamu pakai fungsi bisa, mau kamu pakai fungsi dalam aktivitas bisa gitu. Maksudnya berdasarkan unit bisa, berdasarkan unit dan unit juga bisa. Selanjutnya kalau untuk fungsi informasi yang dihasilkan lebih sedikit, sedangkan kalau yang untuk aktivitas itu lebih banyak dan juga terperinci. Selanjutnya juga ada maksimalisasi kinerja unit individual, yang dimana hanya berdasarkan departemen-departemen tertentu, sedangkan kalau untuk aktivitas itu bisa lebih terperinci. Selanjutnya juga kalau untuk fungsi maksimalisasi kinerja unit individual yang berkaitan dengan departemen, sedangkan kalau untuk aktivitas yaitu bisa untuk seluruh sistem. Dan yang terakhir adalah penggunaan ukuran keuangan untuk kinerja, sedangkan kalau untuk aktivitas penggunaan ukuran keuangan dan non keuangan untuk kinerja. Gitu, yang terakhir yang akan saya jelaskan di sini adalah tentang penyusunan laporan laba rugi. Penyusunan laporan laba rugi terbagi atas dua bentuk perusahaan. Yang pertama untuk perusahaan manufaktur, dan yang kedua untuk perusahaan jasa. Di dalam laporan laba rugi perusahaan manufaktur
istilah-istilah dalam penyusunan terbagi lagi atas dua. Yang pertama adalah dua dan mungkin lebih ya, tergantung bagaimana dengan perusahaan tersebut. Yang pertama ada harga pokok penjualan, cost of goods sold atau HPP, di mana HPP adalah biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead yang melekat pada unit yang terjual. Kita juga seringnya membahas atau mungkin sering sudah dipelajari sebelumnya di dalam akuntansi biaya. Selanjutnya juga ada harga pokok produksi atau cost of goods manufacturing, di mana harga pokok produksi adalah total biaya barang yang terselesaikan selama periode yang berjalan. Jadi udah sempat dibahas juga ya sebelumnya. Bisa itu entah pindah departemen ataupun pindah tahun produksi ataupun dengan penyelesaian dengan presentasi tertentu. Selanjutnya juga bisa dilihat ada contoh laporan keuangannya yang mungkin sudah sering dilihat juga, karena memang ini adalah konsep dasar, jadi memang hanya kilasan dan ulasan-ulasan saja. Selanjutnya untuk laporan laba rugi perusahaan jasa, di mana perusahaan jasa ini tidak memiliki persediaan awal ataupun persediaan akhir, karena kan tadi udah dijelaskan ya, kalau misalnya di laporan manufaktur itu ada HPP. Isi dari HPP sendiri kan pembelian kotor ditambah biaya pembelian, dikurangi retur dan potongan pembelian. Nah, terus nanti sebelumnya juga kan persediaan awal ditambah pembelian bersih yang sudah aku sebutin tadi, dikurang sama persediaan akhir. Nah, karena laporan laba rugi perusahaan jasa ini nggak punya persediaan awal dan persediaan akhir, maka biaya penjualan jasa adalah biaya yang disebut juga sebagai harga pokok produksi jika di dalam perusahaan manufaktur. Jadi misal contohnya seperti ini, misal seorang arsitek sedang dalam proses menggambar dan seorang ortodontis memungkinkan memiliki banyak pasien dalam berbagai tahap proses pemasangan kawat gigi. Nah, proses-proses yang tadilah yang akan dianggap sebagai harga pokok produksi dari jumlah jasa yang mungkin akan diberikan, entah itu dalam bentuk berapa yang akan dikeluarkan. Misal salon akan mengeluarkan berbagai perlengkapan, atau mungkin arsitek, atau mungkin yang tadi juga ortodontis seperti itu. Jadi mungkin jam kerjanya ya, mungkin bisa dihitung juga dari jam kerja, bisa juga mungkin dari berbagai perlengkapan yang digunakan untuk menjual jasa tersebut. Bisa dilihat juga ya laporan-laporan keuangan yang sudah disajikan di dalamnya. Oke, itu saja dari presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.